Saya Pak Ahmad. Angga, oke. Suara saya kedengaran nggak Pak? Aman, 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 aman. Oh ya. Mana nih yang lain nih? Silakan. Pak, saya Pak. Pak, saya Pak. Bentar Pak. Nih Hajuan, emot apa tuh Hajuan? Ayo Hazan. Kepencet emot Pak. Bohong. Ini TKJ Aku 3 semua apa ada TKJ 4 nih? Yang TKJ 4 raise hand dong. Enggak ada ya Pasti TKJ dong, 4. Pak. Fahri, Atala mana nih? Tiara mana Ya Pak, nih? bentar Pak. Adli. Bentar Pak. Adli belum mandi ya? Kok ada si Rasya Akila sih? Rasya, kamu ngapain TKJ 1? Rahasia nyasar, rahasia. Izin ikut Pak. Ya, Gak diajak. kalau memang boleh. Ini aktifin Mau dulu diajak. nih. Aulia Sarah mana nih? Gadis. Zahra mana nih? Nadia. Muhammad Rizky. Kamu kemana itu? Naik motor, diam dulu. Yang lainnya boleh tuh mikrofonnya di off dulu. Terus ini kameranya masih banyak nih yang belum on. Coba aktifin dulu biar saya bisa lihat. Wan. Nadia belum, Tiara belum, Novinta belum, Daila Saya belum mandi. belum. Oke teman-teman, Oke. di ruang belajar. Widya belum, Orang waktu itu bisa. Aulia belum, Gadis belum, Dena belum, Zahra belum, Ripka juga belum. Emang harus banget ya Ripka dipanggil-panggilin ya? Ini saya udah ada. Ya. Ini mana nih? Si Rizky belum nih. Muhammad Rizky. Udah Pak. Mana coba? Kamu di mana tuh, Ki? Coba lihat, Ki. Bil di mana Bil? Terus Di rumah Novinta Pak, mana? di rumah. Nggak Novinta. kemana-mana. Novinta. Oke. Tiara mana nih Tiara nih? Ada apa enggak sih? Ini hitam-hitam aku nggak bisa lihat hitam-hitam. Kamu juga kan? Adli. Lu langsung gitu loh. Adli. Hadir Pak. Mana coba? Udah pakai seragam belum, Adli? Ya, dia mah beneran belum mandi, masih baru bangun dia. Terus Dela, mana Dela nih? Dela mana? Dela nggak ada nih. Aulia Sarah mana? Aul mana nih? Aduh, patah-patah Pak. Emang patah-patah ya suara saya ya? Enggak Pak, saya ini patah-patah. Pak. Aman Pak. Aman ya. Oke, yuk kita mulai. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita pertemuan pertama yaitu di dalam daring. Sebelum saya mulai, arti semuanya saya minta tadi udah on cam. Terus kita lanjut untuk presensinya dulu. Silakan nanti
jawab saya siapa yang dipanggil. Selain TKJ 3 ada kelas lain nggak ya? TKJ 4 gitu. Si Asia mah bukan jadwalnya sekarang tapi dia join, nggak apa-apa. Ada TKJ 4 ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kita presensi dulu. Adli. Hadir Pak, hadir. Oke. Ahmad Fauji Darmawan. Jadi Pak. Terus Akbar Baharudin. Akbar Baharudin nggak ada. Alvino Baun. Ya, Pak. Mana nih Baun? Oke, Saya, Pak. sip. Angga Wijaya. Hadir Pak. Oke. Anissa Angelita. Hadir Bapak. Oke. Aja. Mana Aja? Hadir Pak. Hadir Bapak. Oke. Dena. Hadir Bapak. Delia. Hadir Bapak. Mana nih kok nggak kelihatan kameranya Delia? Nggak bisa dibuka Pak kameranya. Nggak tahu kenapa. Terus Jidan. Itu bisa. Ada. Siapa? Jidan. Hadir Pak, hadir. Esther. Hadir Pak. Fahri Atala. Hadir Pak. Gadis. Hadir Pak. Gilang Darmawan. Hadir Pak. Haikal. Hadir Pak, hadir. Ibra. Hadir Pak. Bra lagi gimana Bra? Mita. rumah Bos. Hadir Pak. Di Wardem Ibro, di Wardem. Muhammad Azwan. Hadir Pak. Gimana Bos? Muhammad Adi Kusuma. Ada Pak, ada. Muhammad Ibnu Fahezi. Hadir Pak, hadir. Muhammad Haka Firdaus. Haka mana? Gak ada ya. Tidur. Muhammad Fahri Jailani. Muhammad Rizky Abdillah. Hadir. Ya lagi di Wardem Pak, hadir Pak. Nadia Nurrohmah. Nadia. Hadir Bapak. Nadita. Hadir Bapak. Novinta. Hadir Pak. Pradipta. Sakit ya? Pradipta ya? Pradipta sakit. Tadi dia ada WA. Raditya Fauji. Raditya Fauji. Enggak ada. Ripka. Hadir Bapak. Rizky Ramadan. Hadir Pak, hadir. Salsa. Hadir Pak. Sarah Aulia. Hadir Pak. Siti Rohma. Hadir Pak. Tiara Buset. Rizky. Hadir Pak. Widiawanti. Hadir Pak. Oke. Oke udah ya semuanya. Nanti sisa ada dua nih. Belum Pak, saya. Siapa yang belum? Yusuf Pak. Lah kok nggak ada nama kamu Sup? Gimana dong Sup? Pak gimana Pak? Tahu udah. Nggak ada namanya, nggak kebaca gimana dong? Ya Yusuf ya. Ya. Oke. Nanti yang lain aman ya. Ada yang belum saya panggil? Oke, saya share screen dulu. Arti kita fokusnya materinya adalah di KK3. Nah ini sebenarnya sih kita itu harus konfigur lagi. Cuma saya nggak tahu nih kalian bisa nggak nanti misalnya ngerjainnya boleh per kelompok.
mau di mana terserah kalian atur aja lah. Sedangkan kalau selama zoomnya ini meetnya kita sebentar aja, paling lama sejam karena memang banyak. Nanti saya buka dulu. Ngantuk guys. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Oke, ini kelihatan share screen-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Aman Pak, aman. Aman Pak, aman. Jadi ini Aman, kita Pak. fokus untuk bagian di switch. Nanti juga materinya mungkin saya kirim ke kalian. Lalu kita lihat lagi tuh ada perbedaan, yaitu ada yang namanya hub dan ada switch. Nah, simpelnya aja kalau di dalam hub itu dia ini tidak ada konfigurasi apapun sebenarnya gitu. Dan dia biasanya ciri-ciri dari hub itu simbol jumlah portnya itu lebih kecil atau lebih sedikit gitu. Kalau dalam aplikasinya simulasinya dia pakai simbolnya itu tanda panah sebelah kanan aja gitu. Oke, itu adalah si hub. Nah, nanti prosesnya kalau menggunakan hub, misalnya di sini startnya itu anggap ini dari PC yang alamat addressnya 192.168.1.1, dia akan mengirimkan pesan menuju ke 14, ya kan, 1.4, tapi tidak langsung ke 14. Dia itu biasanya mengirim dulu ke semua jumlah yang ada pada hub tersebut. Yang terhubung pada hub itu dikasih tahu dulu nih, misalnya tujuannya ke 14, dia akan ngirim tuh ke 12, 13, 15, 16, 17 dan 18 gitu. Jadi kalau nanti jumlah makin banyak, tentu delay-nya juga makin lama gitu. Itu untuk si hub. Lalu switch. Nah, switch ini ya fungsinya tidak beda jauh dengan si hub, tetapi switch itu biasanya kalau kita lihat dari bentuknya, jumlah interface atau portnya itu lebih banyak gitu. Kalau kita lihat simbolnya itu ada tanda panah ya, 2, tapi dia beda arah gitu. Nah, biasanya di switch ini dia bekerja itu dengan akses MAC address, yaitu si device-nya, per satunya gitu. Satu lainnya itu biasanya tidak dikirim sama kayak si hub tadi. Nah, prosesnya kita lihat seperti ini. Misalnya di sini contohnya tujuannya itu dia melakukan ping atau mengirimkan pesan dari 192.168.1.3, lalu dia mau ngirim itu ke 1.5 gitu. Nah, maka prosesnya itu dia langsung nih dari PC 1.3 menuju ke PC 1.5 gitu. Beda dengan si hub tadi. Nih, hub tadi dia harus ngirim dulu ya ke semua ya. Gitu. Oke. Terus nah, nanti si switch itu akan dibagi dua. Namanya adalah jenis switch yang unmanageable sama manageable. Kalau disebutnya un, artinya itu tidak ya, atau bukan gitu. Nah, kalau manageable itu kan asal katanya itu manage, yang bisa diatur atau bisa dikonfigurasi gitu. Nah, kalau yang switchnya yang unmanageable mungkin kalian udah pernah lihat nih, biasanya dipakai praktek kan. Itu apa misalnya? Yang kita pakai praktek switch apa ya? Ada nggak yang ingat? Nah. Pakai apa? Apa merek switchnya? Mikotik bukan Pak?
Bukan, yang switch. Kan kita lagi Oh, yang bicara switch, Pak. Apa tuh, Di? Switch apa kira-kira? Yaitu misalnya kemarin kan kita pakainya banyaknya TP-Link ya. Yang TP-Link tuh, brandnya tuh. Maka itu adalah salah satu jenis switch yang tidak bisa di manageable atau yang tidak bisa dikonfigurasi gitu. Lalu ada juga nanti switchnya yang namanya manageable, artinya dia bisa dikonfigurasi ataupun dilakukan pengaturan gitu. Nah, kalau di switch unmanageable ini fungsinya itu adalah untuk mengelola aliran data aja nih, misalnya antara printer dan beberapa komputer. Nah, switch ini biasanya bisa langsung kita gunakan nih, nggak perlu disetting apapun gitu. Terus kelebihannya juga apalagi nih, biasanya switch yang unmanageable ini harganya itu lebih murah gitu. Lalu misalnya ini kita lihat jenis switch yang manageable. Switch manageable itu biasanya user interface-nya atau perangkat lunaknya yang bisa dilakukan konfigurasi atau pengaturan di switch-nya. Nah, biasanya konfigurasi yang ada itu bisa yaitu kita gunakan nih config-nya pakai kabel konsol. Tahu kan ya udah kabel konsol ya? TKJ3. Tahu, Pak. Tahu, oke. Nah, terus pengaturannya bisa dilakukan dari salah satu atau membuat segmentasi di jaringannya. Jadi nanti misalnya dari beda network bisa kita tentukan di sana. Atau yang banyak kalian gunakan nanti untuk switch itu namanya adalah VLAN. Masih ingat VLAN? Atau masih tahu kepanjangan VLAN apa? Tahu Pak, tahu. Oke. Nah, ini ada beberapa nih tips-tipsnya nih yang dikasih nih. Misalnya jumlah port, speed, ataupun switch yang akan digunakan, baik yang manageable ataupun unmanaged, terus jenis portnya, dimensi dan daya listriknya. Oke. Nah, kita lihat dulu nih jumlah port. Kalau dalam switch itu mulainya itu adalah minimalnya itu adalah 4 port. 2 itu sangat kecil. Paling banyak itu yang kita pakai itu adalah di 4. Lalu ada 8, 16, 24 port, 32, 48. Bahkan kalau nggak salah, kalau yang dia udah yang besar tuh ada yang 64 juga kalau nggak salah, 64 sampai dengan 128 gitu. Nah, ini nih yang paling berpengaruh nanti ketika kita memilih switch, yaitu kecepatannya, transfer datanya gitu. Nah, nanti switch itu ada dibagi itu hanya 10 Mbps, ada juga 10/100 Mbps, ada juga nanti dengan kecepatannya 10/100/1000 Mbps. Nah, kalau yang 10 Mbps itu biasanya sebutan portnya itu interface-nya namanya adalah Ethernet gitu, yaitu maksimal speednya itu hanya 10 Mbps. Sedangkan kalau dia 10 sampai 100 Mbps itu biasanya nama portnya itu adalah fast Ethernet gitu. Jadi dia itu maksimalnya up-nya adalah 100. Nah, yang paling bawah juga kalau misalnya 10 sampai dengan 1000 Mbps biasanya pakai interface-nya itu adalah Giga Ethernet gitu. Jadi ini nanti masing-masing nih gitu. Jadi jangan sampai salah nih, misalnya bandwidth kita itu ada 1 giga gitu kan. Tahu-tahu pakai switchnya hanya 10 Mbps. Berarti sayang kan yang lainnya gitu. Nggak bisa dimaksimalkan. Nah, makanya nanti kalau misalnya kejadian seperti itu disebutnya adalah penyempitan bandwidth yang terjadinya itu pada kabelnya, atau yang sering disebut itu bahasanya adalah bottleneck namanya. Oke.
Lalu kita lihat dulu switch dengan jenis managed atau unmanaged. Nanti ini biasanya kita bisa pilih melalui berapa jumlah host dan berapa juga tingkat lalu lintasnya. Misalnya kalau memang sibuk, maka kita pilih yang manage. Kenapa? Karena dia bisa kita lakukan pembagian traffic atau lalu lintasnya bisa kita atur sendiri gitu. Cuma harga switch manage itu biasanya mahal gitu. Jadi nanti silakan kalau sewaktu kalian misalnya jadi NE namanya network engineer-nya, silakan kalian perhitungkan berapa kira-kira dan butuh switch seperti apa. Sesuaikan juga dengan budget yang ada. Nah, ini tadi yang saya sebut jenisnya, yaitu ada Ethernet port, Gigaport, dan ada Power Ethernet atau PoE. Kalau yang PoE ini kemarin kita udah ketemunya, kalau nggak salah, kalau kalian perhatikan itu ada di Mikrotik ya, di RB951, yaitu PoE itu jadi dari port interface-nya itu kita bisa gunakan sebagai untuk daya untuk mengaktifkan komponen lainnya gitu. Oke, ini saya rasa ya kita juga ada pertimbangannya. Nah, ini adalah salah satu contohnya nih, simulasi switch unmanageable menggunakan Cisco paket tracer. Artinya dari laptop 0 menuju PC 03 itu tidak ada konfigurasi apapun gitu. Oke, terus ini adalah yang kita gunakan untuk switch manageable, yaitu membuat beberapa VLAN atau beberapa kelompok. Misalnya di sini ada VLAN 10 yang punya dua klien, yaitu 01 dan 02. Terus ada kelompoknya lagi VLAN 20 yang namanya dikasih adalah sales gitu. Kira-kira nih pertanyaannya, sesama VLAN 10 yaitu PC 01 dan PC 02 bisa nggak itu komunikasi? Bisa. Bisa apa nggak? Kira-kira gimana? Bisa nggak ya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena ada switch-nya, Pak. Karena Ada switch-nya, Pak. ada switch-nya. Oke, yang lain? Yang lain gimana tuh? Kan kemarin kita udah buat umpama ya. Masih ingat nggak umpama network ID? Contohnya apa? Ini statusnya lihat tuh. Statusnya apa tuh? Satu network ID atau tidak? Satu Iya, network. Iya Kan? Pak, satu. Satu network gitu. Ya. Maka VLAN 10 yaitu yang ada anggotanya adalah dengan PC 0 dan PC 2 itu harusnya bisa komunikasi gitu. Karena mereka satu network ID. Lalu pertanyaan kedua, antara VLAN 10, anggota VLAN 10 dan VLAN 20 kira-kira bisa komunikasi nggak? Apa Pak? Agak kedengeran Pak, patah-patah. VLAN 10, anggota VLAN 10 sama anggota VLAN 20 kira-kira itu bisa komunikasi atau enggak? Kayaknya bisa Pak. Bisa Pak, bisa kayaknya. Bisa Pak, kayaknya Pak. Alasannya apa tuh? Karena satu network ID. Nah, ya itu Pak. Ya, harusnya memang kalau dia tidak kita manage itu satu network ID itu bisa saling komunikasi. Tapi dalam kasusnya ini dia walaupun satu network ID karena dia dibagi dalam VLAN
maka dia nggak boleh saling komunikasi gitu. Nanti seolah-olah dipisahin tuh, dibuat kelompoknya gitu. Namanya adalah dengan teknik VLAN, atau yang sering kita sebut itu adalah virtual LAN ya, Pelan. gitu, atau virtual local area network gitu. Oke, ini scriptnya aja. Oke, saya mau backnya, kita bukanya itu adalah, nah ini nih yang harus kalian kerjakan. Kita buka di Cisco paket TSA-nya, nanti silahkan dilakukan. Tunggu Bentar Pak, sebentar. bentar Pak. Pelan-pelan. Ini kelihatan tampilannya Cisco-nya? Kelihatan Kelihatan Pak. Aman Pak, aman. Oke. mana man? Misalnya, Kecil Pak, kecil. Ya, nah, di sini kita buat dulu nih topologinya, yaitu ada switch, terus lalu ada beberapa komputer ya. Misalnya kita buat 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. Lalu ini kita misalnya pasang dulu, kita buat misalnya PC 1 itu kita hubungkan ke FA01, PC kedua yaitu kita hubungkan port 6 menuju ke PC-nya, lalu yang PC 3-nya kita buat port 11. Lalu di sini kita buat port 16 menuju ke PC 3. Oke. Nih. Kita buat misalnya. Oke, sebelum ke sana maka kita lihat dulu deh. Kayaknya saya belum pernah nunjukin juga di kelas ini. Kalian sudah, misalnya kita lihat ya, kita anggaplah nih kita lagi mau belajar manage dulu nih. Kita lihat dulu harga berapa sih sebenarnya switch yang manageable dan unmanageable misalnya gitu. Anggap kita buka di toko hijau gitu kan. Lalu di sini kita buat adalah misalnya switch TP-Link. Nah, switch TP-Link biasa. Switch TP-Link biasa misalnya nih. Yang kalian lihat tuh yang biasa dipakai. Nanti ini biasanya sama saya ataupun misalnya sama Pak Abdul banyakan ya pakainya kan. Nah, jadi ini dia bentuknya. Kira-kira ya kalau kita manage harganya segini. Ini yang unmanageable. Lalu kita lihat misalnya switch yang manageable, yaitu biasanya punyanya si Cisco kali ya. Kita lihat dulu switch Cisco. Nah, harganya lebih mahal ya. Tuh, ada yang model seperti ini, atau mungkin ya silakan mau beli yang mana gitu kan. Nah, lumayan nih gitu. 11 juta beli 11 motor. juta. Beli motor 1, oh gitu. Aerox. Mending beli motor. Atau mau lihat lagi yang lebih mahalnya boleh tuh. Ini ada yang lebih mahal lagi tuh. Kayak ini mah DP rumah Pak. Mending rakit PC tuh. Nah, itu makanya switch antara perbedaan switch manageable dan unmanageable itu jauh banget. Harganya itu jauh gitu. Tapi fungsinya juga kalau memang kita trafficnya tinggi, mendingan pakai yang manageable gitu. Oke, bahkan ada nih yang kalau lebih mau mahal lagi. Tuh. Wah, Ini murah adalah- Pak itu. Murah Pak. BMW second 1 itu. Cek dapat Pak 1. Oke, itu. Nah, Nah, iPhone 17 itu. kalau yang dari yang biasa ini kan Cisco ya, kita lihat lagi misalnya switchnya Mikrotik ya. Ini kita lihat Mikrotik biasanya. Nah, kalau Mikrotik lumayan lebih murah lah ya. Itu seperti ini. Kalau di sekolah kita kayaknya punya deh ini. Punya peralatan seperti ini, kalau orang lebihnya itu ada 4 kalau nggak salah. Yang baru dipakainya cuma 2 kalau nggak salah tuh. Nah, ini kalau yang switchnya punya Mikrotik. Terus kita lihat dulu yang router nih.
router yang biasa kalian pakai. Tapi habis ini kayaknya banyak nih, jangan sampai dibawa pulang ya. Udah tahu harganya dibawa pulang lagi sama dia. Nah, Insya Allah. ini kan ya router yang biasa kalian pakai kan. Oh iya Pak, ya Pak. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang penting sih router itu atau alat jaringan itu ya jangan dibanting ya kan, sama jangan dicongkel-congkel aja gitu. Kalau misalnya lagi config yang error ya itu hal biasa gitu. Sama jangan rasa memiliki yang tinggi tuh dibawa pulang. Ya, oke. Terus apalagi ya? Kalau misalnya kita mau beli ini routernya Mikrotik. Kalau kita mau pakai routernya Cisco misalnya ya, router Cisco, semoga harganya lebih murah gitu kan. Nah, ada yang mau beli silakan gitu. Wow. Ini adalah routernya si Cisco nih, gitu. Siapa tahu gitu kan mau buat perusahaan ya silakan. Terus kita lihat lagi router Cisco. Router Cisco itu biasanya lebih mahal ya. Tuh, cuma begini aja jumlahnya segini. Waduh. Iya. Router Cisco lagi kita lihat lagi ya. Pak, Atau tapi secara fitur Mikrotik sama Cisco itu sama atau ada perbedaan, Pak? kalau dari segi brand sih harusnya lebih bagus di Cisco gitu, karena memang dia scope-nya itu biasanya gini. Kalau di industri itu pakainya gini, kalau dia masih industrinya menengah ke bawah itu banyak yang masih barangnya kayak Mikrotik. Tapi kalau udah yang atas tuh biasanya tuh basisnya mungkin udah perusahaan TBK dan yang lain atau bahkan internasional, dia banyak kan pakai Cisco gitu. Tapi kalau dari segi fitur sama atau ada perbedaan, Pak? Kalau spek sih dari selama ini bagusan di Cisco tetap. Kalau berapa yang saya pakai ya gitu. Cuma memang harganya jauh lebih murah Mikrotik. Sama config-nya Mikrotik itu kayak bercanda sebenarnya ya. Pakainya ada GUI-nya gitu. Kalau di Cisco nggak ada, kita pakai command line aja semua gitu. Gitu ya. Terus mau lihat lagi yang lebih mahal. Oke, kita lihat lagi. Yang mau Pak, spill Pak. Router, mungkin ini Juniper kali ya. Juniper biasanya lebih mahal deh. Mungkin bisa satu mobil mungkin ya. Tuh. Nah, Pak, Fortuner gak sih ini Pak? Nah, Waduh. Fortuner dapat Pak. Belum dapat lah. Innova mah bisa lah gitu kan. Semua dapat Pak. Jadi harga-harga alat-alat begini tuh ya lumayan, dan nggak mungkin juga misalnya kayak gini nih. Tuh. Ya kan? Kayak angkanya bercanda-bercanda aja tuh semuanya. Atau mungkin tuh ada yang sampai jual segini, coba satu rumah cuma diangkat-angkat doang. Gitu ya. Lalu kalau mau lihat lagi yang lebih mungkin advance lagi ya, nanti ada namanya ini Palo Alto namanya. Firewall. Nah, nanti ini biasanya nih kalau ada yang minatnya teknik hacking ya dan yang lain, teknik hacking dan yang lain itu akan kekunci sama alat ini gitu, nggak berfungsi gitu, karena dia firewallnya lebih kuat nanti di sini nih. Kita bisa buat proxy, kita bisa buat filter yang banyak gitu dengan namanya adalah alatnya ada Palo Alto. Ini khusus ini ya, firewall gitu sih.
Ada yang mau beli semua alat-alat yang ditunjukin tadi silakan. Jual rumah dulu Pak, jual rumah. Masih ada ginjal sebelah kiri yang makanan. Ginjal ada 2. Tapi jangan. Emang ada yang mau Pak? Nah, alat-alat itu biasanya dipakai untuk perusahaan ya. Kalau personal kayaknya rasanya nggak mungkin gitu. Oh ya, kalau sekolah Hati, kalau routernya yang paling mahal saat ini yang kita punya, kalau nggak salah ya, ini router CCR berapa ya? Saya lupa. Yaitu ada namanya router CCR. Ya sebenarnya lumayan juga sih gitu. CCR 2ND atau berapa ya? Saya lupa. Ini produknya Mikrotik sih. Kalau nggak salah ya satu motor NMAX lah gitu. Mac. Tapi kayaknya belum dipakai deh itu alatnya. Kalau switchnya ya yang tadi yang saya tunjukin ya, gitu aja. Oke. Itu untuk alat-alatnya biar kalian bisa tahu dan bisa jaga maksudnya kalau misalnya alatnya dipakai untuk praktek ya. Lalu kita lanjutkan lagi, kita back to aplikasi Cisco-nya. Nah ini nih, kira-kira nih config-nya ini bisa nggak kalian ngerjainnya kelompok? Tapi today. Config Cisco gitu Pak. Today, iya today. Wow. Kalau nggak salah TKJ 3 belum ya? Saya belum ngajarin untuk config di Cisco ya? Belum. Belum kan gitu. Misalnya kita buat dulu deh ya. Kita buat dulu nama-namanya ya. Ini kita buat VLAN 10. Ini adalah lab TKJ misalnya ya. Lab TKJ. Lalu ini kita buat VLAN 20. Namanya adalah purpose. Lalu ini kita buat lagi VLAN 30. Namanya adalah ruang guru. Terus ini ada VLAN 40. Namanya adalah security misalnya. Jadi seperti ini dia. Nih. Oke. Lalu ini semuanya dia itu pakai networknya sama. Yaitu anggap 192.168.xx.1/20 23 aja Pak. 6 misalnya 26 aja gitu. TKJ 1 siapa walahnya? Endorse. Hah? Bu endorse. Oke, terus ini kita lihat tuh topologinya seperti ini. Nah, ini kan banyak nih. Nanti kalau kalian lihat tuh dia langsung klik di sini nih. Ya kan ya? CLE gitu kan. Nah, ini nggak boleh ya. Ini tidak boleh. Maka kan nggak lucu ya. Kalau misalnya si switch langsung diklik gitu emang boleh? Boleh nggak? Kira-kira? Enggak Ya. bisa juga Pak. Apa? Nggak bisa juga kalau dunia nyatanya. Ya kan harusnya nggak bisa Ya, kan? fisik. Gitu. Iya Pak. Harusnya nggak bisa, makanya kita butuh tools tambahan. Kalau ini kita alihkan dulu. Nah, jadi nggak memungkinkan untuk kita lakukan ini langsung klik gitu. Maka inilah yang kita pakai kabel dan juga perangkat yang lainnya. Ini kita tambah. Ini saya ada laptop. Kelihatan nggak laptopnya ini?
Kelihatan Pak. Lalu kita tambah dengan kabel konsol. Kabel konsol tarik ke sini, pilih RS232. Oke, ini dia nih. Lalu gimana? Ini tinggal kita pilih di sini, namanya simulasi, bisa kita gunakan yaitu di desktop. Lalu pilih menunya terminal. Setelah terminal, ini portnya kita gunakan default saja dulu, nggak usah diganti. Kita buat default, misalnya ini kelihatan nggak terminalnya? Enggak. Ada kemana sih ini? Gak ada yang masuk satu pun. Enggak Pak. Kelihatan? Nggak ada, Pak. Atau mau di Enggak zoom ada lagi? terminalnya Pak. Hah? Enggak ada terminalnya. Oh, nggak ada. Sebentar. Nanti kita cek dulu. Stop dulu. Arti harus dibagi all nih. Nih saya klik terminal, kelihatan? Nah, ada Pak. Oke, ini lalu kita oke. Ini kelihatan nggak nih config yang kecil nih? Kayak semut Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, baru kelihatan. Oke. Nah, ini nih kita config nih dari sini nih. Ini switchnya. Tadi kan di sini ada laptop ya. Ini laptop ini nih. Oke. Lalu kita lakukan nih konfigurasi nih. Kita config dulu. Nah, ini kan pertama kali kalau dalam Cisco itu kita harus buat dulu nih. Perintahnya adalah aktifkan, yaitu enable. Atau kalian ketik en tab lalu nanti berubah enable, oke? Lalu di enter. Nah, setelah enable ada nggak perubahannya? Tanda pagar. Jadi pagar. Ya, Tanda simbolnya berubah ya. Jadi awalnya tanda seru berubah jadi tanda pagar atau press gitu. Nah, lalu kita ganti dulu nih untuk namanya. Kita buat perintahnya adalah configure terminal. Lalu, kali ini kelihatan apa beda? Ada tulisan config Pak. Ya, awalnya switch pagar, sekarang switch buka kurung config ya gitu. Nah, Ya, sama kayak di Mikrotik, kita ganti dulu nih identity-nya. Saya ganti hostname, misalnya saya buat SW atau switch SMKN4 misalnya. Lalu kita enter. Maka di sini perubahan namanya nih. Namanya jadi switch SMKN4 kan. Oke. Bisa? Bisa kira-kira? Bentar Pak. Atau ada yang mau ngikutin? Iya, lagi diikutin Pak, bentar Pak. Oke, boleh sambil diikutin. Switch-nya itu yang mana aja? Enggak apa-apa Pak. Yang tipe 2960. 29. Makanya saya bilang itu kalau bisa sih waktu kalau ngezoomnya di KK3 kalian bisa kelompok aja satu laptop yang on rame-rame di sana nggak ada masalah gitu. Tapi biar bisa saling bantu untuk konfigurasinya gitu. Kabelnya bebas Pak. Oh enggak, pakainya kan ini. Apa namanya maksudnya yang otomatis itu Pak? Enggak, pakainya yang strike aja. Kan ini tadi kita udah tentukan ya. Kayak ini nih, PC ini koneknya kemana nih? Kelihatan nggak? Di FA01 kan? FA01. Terus ini PC ini koneknya kemana? FA06. Lalu PC ini koneknya kemana? FA011. Nah, misalnya, sorry, tadi saya lupa nunjukin. Ini kalau kita lihat di sini, ini kita lihat dulu. Jadi yang udah terkoneksi itu nanti seperti ini topologinya. Ini PC semua koneknya ke sini. Oke. Ke kabelnya, lalu ini kita klik lagi.
Kalau kita lihat fisiknya nanti seperti ini. Nah, jadi potnya itu kelihatan kan? Tadi kita pasang mana? Pot interface 1 kan? Interface 6, interface 11, interface 16 ya. Gitu. Sama tadi ada kabel konsol kan? Kabel konsolnya ini nih, jalurnya sebenarnya harusnya di sini. Tapi ini kayaknya simulatornya nggak bisa ngebaca langsung. Oke? Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau yang ke PC-nya itu yang kabel straight-nya masukin ke pas Ethernet 0 ya, Pak? Betul. Nih dia. Sudah bisa belum? Enggak, Pak. Kalau yang biru yang ke laptop tuh kabel konsol. Masuknya kabel konsol. Dari switchnya kabel konsol, pilihnya di laptopnya itu pilihnya RS23, RS 232 ya kalau nggak salah tuh. Iya, RS232, Pak. Coba Pak lihat Pak terminalnya Pak tadi Pak. Nih. Lah kok di saya dia GUI ya Pak? Kok GUI? Maksudnya klik-klik gitu Pak. Klik-klik coba lihat mana. Bentar Pak. Kamu izin saya. Oh, mau share screen? Oke, silakan, boleh. Iya Pak, bentar Pak. Kalau mau share screen silakan. Kaprok. Nah, dia minjem sama dia tuh. Anak gua 4 jam, siapa yang pegang sekarang? Sarifudin. Nih Pak. Nih, terus kesini kan ya Pak? Ayo dulu. Lu si kaprok. Mana? Tolak. I don't know. Kok belum? Belum kelihatan, Tala, share screen-nya. Bentar Pak. Kok nggak ada ya? Oke. Coba. Ya. Ini. Ya ampun. Rafiansa lihat Rafiansa tuh. Kakinya sombong banget. Ada ya Pak ya? Mana coba? Klik. Terminal. Ya. Ini Pak, kayak gini. Oke, klik oke dulu. Oh, klik oke dulu. Oh. Ya elah. Udah Pak, udah. Oke, bisa ya? Ya Pak. Oke, stop share screen dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Hati. Ini kita lanjut dulu. Nah, kalau sudah kita ganti namanya, ini tadi ya topologi kita ya. Oke. Topologinya maka biasa nih kita kasih dulu nih untuk yang kalau identitasnya udah kita kasih untuk security-nya nih. Artinya kita buatkan password ya. Nah, perintahnya itu adalah line console 0. Oke. Lalu kita buat password 12345 misalnya. Waalaikumsalam. Lalu ini kita pakai untuk login gitu. Nah, ini dia. Oke. Lalu misalnya ini kita exit dulu nih. Kita exit sampai titik ini. Maka kalau pertama kali nanti kita gunakan, dia wajib masukkan password nih, gitu.
Ketawa lagi lu. Passwordnya misalnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 tadi kan ya. Ketawa dia. Memang nggak kelihatan ya gitu. Di Nah, kakinya. oke, bisa ya? Dapat nggak? Kira-kira bisa? Configure. Maksudnya udah tahu nggak transisi perbedaannya tadi? Oh, Suara siapa? Halo. host. Ada nggak? Oke. Oke, udah Jadi bisa. masukin password gimana Pak? Tinggal masukin aja passwordnya, emang di hidden. Ada nggak suara saya? Di exit dulu. Enggak, buat mau apa namanya nge-config Suara passwordnya saya Pak? kedengeran nggak? Apa langsung masukin gitu Pak? Config passwordnya tadi ini Udah. perintahnya nih. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oh, udah Pak. Oke. Ada suara saya? Ada nggak? Udah. Kalau yang lain Udah Pak, udah. nggak apa-apa ya. Ini di screenshot boleh biar nanti kalian bisa config-nya ya. Gitu. Oke. Itu kan udah nih. Kalau udah berhasil coba aja exit lalu login lagi. Ada nggak suara saya? Lalu saya mau buat password untuk privilege-nya, yaitu kita tambahkan juga namanya adalah enable secret. Lalu langsung passwordnya saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Enter. Oke. Lalu ini kita exit. Ini exit ya. 2 kali exit. Ini misalnya tadi login pertama 1 2 3 4 5, ya kan? Lalu kita perintahkan enable. Nah, dia juga minta nih untuk memberikan password lagi. Gitu. Jadi kayak A2F gitu ya Pak? Betul. Bisa ya? Bisa Pak, coba. Oke, sekarang kita fokusnya adalah untuk buat VLAN-nya. Rahasia tuh, aku ada rahasia. Nah, oh ya ini saya lupa untuk menghilangkan passwordnya itu nanti gini aja perintahnya ya. Langsung buat no line console line console 0, lalu nanti tinggal buat no password ya. Tadi 1 2 3 4 5 ya. Oke, lalu ini exit. Lalu menghilangkan yang satu lagi no enable secret. Ini untuk menghilangkan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 tadi passwordnya. Maka no enable secret. Oh, dia hanya no aja. Kita klik exit misalnya, exit lagi. Maka ini kembali awal lagi nih, nggak ada password ya. Bisa kira-kira? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, enable. Siswa kita berapa? 35. Oke. Jadi ini nggak perlu password lagi nih, itu ngilangin password. Bisa nggak nih? Yang lainnya nih? Wadidaw. Dulu bentar. Ngasih identitas, ganti nama, belum nunggu baru 31 sama belum. Sama passwordnya. Atala bisa nggak Atala? Bisa Pak? Bisa nggak? Bisa Pak, aman-aman. Yang lainnya gimana? Yang lain? Ada yang mau saya share silakan. Lu butuhkan ya? Nge-set name-nya gimana Pak? Oh, set name-nya. Hostname. Namanya hostname. Hostname Jidan. Jidan atau Noval? Nih tadi set name-nya ya. Ini masih kelihatan?
udah hilang ya. Ini nih hostname nih. Mungkin gak kelihatan. Nih. Kelihatan? Kelihatan nggak? Yang tadi. On cam dong semuanya. Ini. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Akhirnya TV-nya ke kita juga, TV-nya ke kita. Makasih. Nah, bisik banget dah bapak. Ngajar bisik banget. Makasih. Tanggal 15. Nih gua kasih air putih, mau? Enggak mau. Duit aja. Duit aja. Duitnya mah di bank adanya. Pasang bang biar untuk monitoring server. Banget ya. Aku pindah. Bang, tolong agak di silent. Ini lagi ngajar nih. Lagi ngajar, Mang Ipin. Oke, sudah bisa? Aman semua? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan, yaitu masih kelihatan ya screen-nya? 27, orang lagi. Masih Pak, masih aman. Oke, lalu misalnya Apa namanya? di sini kita lakukan nih. Ini namanya jangan nama panggilan ya. Kita berikan dulu siapa nih? Tahu. Siapa nih yang baru join nih? Yang dikenal ya. Raditya. Namanya tolong disesuaikan. Wah, baru bangun itu mah Pak. Wah, dia parah sih, parah Dan banget. semua posisinya dalam keadaan Radit. ya. Semua dalam keadaan oke. Oke, nah ini kita lanjut ya. Kita lanjutkan untuk netting ini dulu nih, networknya. Kita kasih misalnya di sini anggap 192.168 titik berapa nih? Uptrend saya 199 misalnya. Lalu di sini saya pakai 1. Nah, kalau slash 26 berapa tuh net masnya tuh? 255 titik berapa bang? 1 berapa Tala? Satu berapa ya Pak? Lupa lagi Pak. Deh, Adi berapa di? Apa Pak? Nanti kalau saya Berapa? absen, Slash 26. kamu tekan tombol Net max-nya 92. 192 Pak. Oke, 192 ya. Ya itu maksud saya Pak. Maka ini kita copy aja, ini boleh di copy nih. Kita pindahin sini, ada lihat ada terus di sini, lalu ke sini. absen. Tinggal kita ubah nih, misalnya untuk Ada lihat ada. pilihan 10 itu mau kita pakai 5. Di sini saya buat 6 aja. Oh sorry ya. Terus di sini saya pakai 11 ya. Di sini kita pakai 16 ya. Ahmad Zaki. Kalau slash 26 Zaki. berapa nih jumlah hostnya? Ada yang tahu? Ada. Apa? Jumlah host 25 slash 26 berapa? Yaitu sebanyak berapa nih? Mana nggak ada orangnya. Berapa? 62 bukan Pak. Oke? Berapa? Ada tombol tangan kan? 62 bukan Pak. Betul, yaitu maka jumlahnya adalah 62. Ya kan sih. Oke. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini nih. Misalnya Panggil kayak gitu. Saya ulangi kita sekali masukin lagi. dulu ya IP-nya ya. Zaki. Misalnya ini kita masukkan dulu IP-nya masing-masing. Ada. Air. Terus ini kita
kita ganti. Nanti ini harus wajib ya diisi manual ya. 192 arti. Lalu di sini 6. Ini 192 satu. Tekan tombol tangannya. Terus ini 6 ya. Terus ini 2 192. Lalu di sini kita coba lihat yaitu S. Yaitu di sini IP-nya nanti berapa nih? 11 ya. 11 2 192. Oke. Lalu di sini kita masukkan IP-nya adalah tekan tombolnya dong, Bara. Tombol tangan. Ini 16. Yaitu 192 ya. Oke. Ini udah. Nah, kalau kita mau coba pesan nih misalnya dari sini ke sini, maka ini statusnya sudah sukses ya. Karena memang si switchnya ini belum kita config apapun. Tadi kita cuma mau ganti identitasnya aja gitu. Nah, kalau mau kita lihat simulasinya, misalnya nih, ini kita pilih simulasi, lalu kita pilih start, nanti prosesnya seperti ini. Dikirimnya dari PC 0 menuju ke PC 3. Oh, jadi dia tuh langsung gitu ya Bang, nggak ke PC-PC yang lain? Ya, itu kalau di switch ya gitu. Tapi kalau dia di hub, dia akan nelusurin yang lain dulu gitu. Bisa ya? Oke. Maka sekarang kita fokus nih. Ini kita bentuk nih bahwa ini adalah VLAN gitu. Ini kelompoknya ini, misalnya saya buat warnanya ini warna biru. Lalu yang lainnya kita pilih lagi ada warnanya hijau misalnya. Kita kasih tanda. Lalu yang lain kita pakai yang kuning misalnya nih. Lalu di sini kita ganti misalnya yang ungu boleh. Maka ini adalah VLAN-nya, pembagiannya. Oke. Oke ya, ketahuan ya kelompok-kelompoknya ya. Oke, kita config ketentuan yang kita buat dulu. Oke. Notepad. Nah, nanti kita buat di sini adalah VLAN 10. Name-nya tadi apa? VLAN 10? Name-nya adalah Lab TKJ. Oke. Ini kita buat seperti ini biar kelihatan banget. Terus interface yang bisa connect ke VLAN 10 adalah interface-nya, yaitu saya buat EVA ya, karena di sini simbolnya EVA, kita pakai EVA juga bahasanya. EVA 01 sampai dengan 05 ya. Lalu ini tinggal kita ganti, yaitu VLAN 20. VLAN 20 itu name-nya adalah Purpose ya. Name-nya Purpose. Lalu interface-nya VLAN 20 arti FA 06 sampai dengan 0/10. Lalu ini VLAN 30 itu kita pakainya name-nya adalah ruang guru. Interface-nya FA 011 sampai dengan 15. Lalu VLAN 40 itu name-nya adalah security. Interface-nya A01
16 sampai dengan Putri, email FA 0/20 ya. Oke. Raditya. Nah, ini ketentuan yang mau kita buat dulu nih. Oke. Maka nanti satu kelompok itu sebanyak berapa pot nih? Raihan. Rata-ratanya adalah 5 ya. Raihan. Gitu. Oke, bisa? Nah, maka tinggal kita config nih. Tinggal kita config nih. Kita lihat dulu nih. Ini kita buat adalah show VLAN. Nah, ini. Artinya kan ini belum ada ya. Kita lihat VLAN-nya itu masih default-nya adalah satu ID-nya dan namanya adalah default. Terus statusnya itu adalah FA01, FA02, FA03 itu masih default semua nih sampai semua portnya. Paham ya? Maka kita config nih. Kita masuk, kita lakukan konfigurasi terminalnya. Irfan sama Iwan ya. Lalu kita pilih adalah VLAN 10, enter. Lalu name-nya kita masukkan adalah tadi lab TKJ. Pembuatan nama itu jangan ada spasi, kalau bisa pakai underscore aja ya. Oke. Maka kita cek nih. Nanti nih misalnya udah saya buat nih VLAN 10 itu namanya TKJ. Kita cek adalah show, exit dulu. Lalu show VLAN. Oke, maka ini ada TKJ ya. Kelihatan nggak? Adi, kelihatan nggak Di? Perubahannya? Halo Pak. Kelihatan nggak perubahannya? Mana Pak? VLAN-nya. Oh ada Pak, ada. Oke ya. Nanti gitu perintahnya. Nanti tinggal kalian tambahkan aja nih berapa jumlah potnya nih. VLAN-nya itu nanti masukannya langkahnya sama kayak gini nih. Tinggal nanti beda. Ini kan VLAN 10. Maka nanti lanjut VLAN 20 lalu apa gitu ya. Bisa? Benar. Bisa nggak nih kira-kira? Insya Allah bisa Pak. Oke, bagus. Oke, saya lanjut misalnya. Ini kita lanjutkan adalah konfigur terminal. Lalu kita masukkan adalah, nah tadi kan kita buat ketentuan ya, FA01 sampai FA05 itu adanya di VLAN 10 ya. VLAN 10, maka kita lakukan dulu nih config-nya. Interface VLAN 10, lalu ini switch port aksesnya, switch sorry salah, bukan ini, lalu exit dulu, bukan itu. Ini kita buat interface FA01, lalu kita arahkan adalah ke VLAN 10 ya, switch port akses VLAN 10. Lalu kita buat switch port mode aksesnya, dibolehkan akses gitu. Lalu misalnya ini kita exit, lalu kita cek show VLAN. Nah, kelihatan nggak bedanya? Semua aplikasi sudah diinstal di handphone kalian masing-masing. Atala, kelihatan bedanya Atala? Belum APK-nya. Ya itu tolong di. Ya nggak bisa ke sekolah. Belum, masih bingung Pak. Makanya bisain. Masih bingung di mana nih, Tala? Yang nggak bisa installnya. Siapa yang nggak bisa installnya? Iya di situ-situnya. Apa ya? Kan tadi gini nih, coba perhatikan lagi ya. Pertama tadi alurnya itu kita cek dulu nih sampai atas ya. Ini kan si switch kita nih, ya kan? Bisa. Pertama kali kita cek dulu nih. Kita mau config-nya VLAN. Nah, si VLAN ini kan belum ada nih, show VLAN. Dia masih statusnya itu default nih. Default, terus ini juga default semua kan? Oke. Lalu kita lakukan konfigurasi. Nah, di sini kita daftarkan ada yang namanya VLAN 10. Nah, namanya itu adalah lab TKJ.
TKJ. J. Oke. Lalu setelah udah kita config, kita exit nih, exit di sini. Tinggal di sini nih kita cek lagi. Ada perubahan, yaitu awalnya ID-nya 1001, sekarang jadi ID-nya adalah 10. Name-nya juga sudah berubah jadi lab TKJ. Oke, karena sudah ada VLAN 10 dan lab TKJ, tinggal dikasih interface-nya nih. Ini kan awalnya semula interface-nya default ya, masih di default 1. Lalu di sini kita buat nih perintahnya bahwa interface FA01 itu VLAN aksesnya itu ke 10 gitu. Maka jadilah ini. Nih. Oke. Oh, iya Pak, paham. Ketahuan kan ya? Ya. Nah, misalnya kita ini kan baru FA01 ya. Coba kita tambahkan FA02 ya. Configure terminal, interface pas Ethernet 0/2, sweet port aksesnya adalah VLAN 10, sweet port akses mod akses pekerjaan yang kalian sudah kerjakan di sini. Lalu ini saya exit, lalu kita cek lagi ya, show VLAN. Materi-materi yang Nah, ini nih, kelihatan nggak bedanya? yang akan kalian Berubah ya? Nambah ya Pak? Hah? dapatkan di Nambah jadi FA02. Betul. Oke, sekarang kita coba tambahkan yaitu VLAN 20 ya. Ya Pak. Configure terminal. Terus VLAN 20. Name-nya adalah apa tadi namanya? Lab TKJ. Bukan. Ini saya hanya mengabsen Ini nih. memberikan Purpose ya. untuk kalian Nih, purpose ya. Oh iya. Name-nya adalah purpose. Tugasnya secara mandiri ya. Purpose. Lalu ini kita lihat langsung aja ya, kita tambahkan lagi anggotanya ya. Interface pas Ethernet 06 ya kan. Sweet port aksesnya adalah VLAN 20. Sweet port mod akses. Nah, ini kalau kita exit, lalu ini kita cek nih show VLAN. Nah, ada bedanya? Apa yang nambah? Purpose Pak di 20. FA06. Oke, nanti bisa ya? Bisa nggak nambahinnya gitu? Bisa. Oke. Nah, topologi seperti ini. Silakan kalian nanti konfigurasi sampai dengan ketentuan kita yang tadi nih. Nih. Oke. Silakan kalau mau di screenshot silakan. Nanti ini ketentuannya ya. Sudah? Oke, saya rasa tugasnya untuk hari ini itu aja. Terus nanti kelompoknya gimana Pak? Sebenarnya tugasnya pengerjaannya itu nggak kelompok, masing-masing. Oh. Gitu. Ada pertanyaan dulu atau bisa kira-kira ngerjainnya? Enggak. Kenapa Nadia? Oh, Bapak bercanda. Yang lain gimana? Sudah aman? Apa? Aman nggak kira-kira ngerjain tugasnya tuh? Tadi mikrofon saya mati Pak tadi. Paham pakai nggak? HP. Iya, tugasnya paham nggak kira-kira nih?
Tugasnya apa, Pak? Ini Pak, saya konekin ke HP, Pak. Mati laptop saya. Jadi tugasnya lanjutin topologi yang tadi, konfigurasi VLAN-nya gitu. Oh. Iya. Oke, nih saya tampilkan lagi deh. Kita buat dulu ketentuannya deh, biar mudah kalian ngerjainnya ya. Oke, jadi ini. Lalu tugasnya adalah satu, tuliskan yang dimaksud dengan VLAN. Terus dua, buatkan topologi jaringan dengan spesifikasi di bawah. Kelihatan nggak? Dengan ketentuan aja deh, ketentuan. Di bawah ini. Oke, di bawah ini. Ini paham ya? Ini nanti saya pindahin sini aja. Jangan saya tunggu sampai jam A. 15.00. Buatkan Ya, foldernya nanti saya buatkan. VLAN. Dan pakai soalnya. Ya. Kelihatan nggak? SS aja nih. Buatkan VLAN dan interface-nya. Ya. Oke. Silakan rahasia SS rahasia. Nanti ini tugasnya. Karena ini ada soal yang sudah pernah kita praktekkan dan ada yang belum. Ya. Nah, ini kedepannya nanti kita akan praktekkan. Maka dari sekarang kita prepare untuk untuk penjelasannya akan kalian lakukan. Nanti kalau sudah offline lagi di sekolah kita akan praktekkan poin-poin yang ada di sini. Ya. Mulai dari poin 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Oke. Lalu B-nya adalah dengan address-nya apanya? 192.168 udah XX 0/26 XX diganti. Dari SF belum? On cam belum semuanya? On cam, saya mau screenshot on cam. Nama nomor absen ya? On cam. Oke. What? Terus udah itu aja yang dikumpulkan. Kerjain aja dulu. Dikumpulkan file Cisco paket rasanya dan kalau kurang jelas di chat aja chat ya, chat aja kirim atau saya kopas ke chat deh ya, komen from saya kopas di chat komen lain atau gini aja deh, CLI konfigurasinya ya. Nih. Ya, sebentar, saya chat aja, saya kopas di chat. Ini. Oke, paham nggak nih tugasnya? Nah. Oke? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Silakan di screenshot, silakan. Oke. Ya, paham. Nah, topologinya tadi udah kalian lihat kan? Topologinya adalah seperti ini ya. Dah, tinggal config aja nanti. Oke. Ya, sampai pukul. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Saya akhiri. Jelas tugasnya? Tugasnya kumpulin hari ini, Pak. Oh iya, hari ini. Oh iya. Batas waktunya mau kapan? Belum. Hari ini. Munculin dulu. Saya mau 2359. kabur aja.
Tugas malam Pak. Jangan bilang sekarang lah Pak. Oke, nanti 2359 ya sepakatnya ya. Silakan nanti dikumpulkan, masukkan di link drive-nya. Oke? Ya Pak. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ini foto dulu 1, 2, 3, oke. Baik, kalau memang ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya makanya on cam itu si Rizky Pratama, Aira on cam dulu. Oke, kalau memang nggak ada lagi, saya rasa Ya 1. ini saya kirim materinya dulu, silakan kalian download ya materinya, atau enggak nanti saya WA aja deh yang materi switch tadi ya. Terima kasih saya akhir ya. Silakan dikerjakan. Kita mau buat dokumentasi aja dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat dokumentasi, silakan semuanya aktifkan kameranya. Usahakan tampilannya paling ganteng sama yang paling cantik aja. Udah handsome banget nih Pak. Udah. Ayo, saya mau screenshot nih. Ayo nih yang lain, cepetan. Adi, kamu yang benar Adi. Pakai baju biasa lagi. Ayo, yang enggak nih saya anggap enggak hadir nih jadinya nih. Udah siap. Haikal, Aza, Esther, Salsa, Aulia, harus disebutin atau nih. Tiara, Ibra, mana nih Ibra? Daila, Adli. Ayo cepetan nih, Adi malah hilang tuh, Adi. Udah Pak, ada. Ayo hilang. Aktifin kameranya. Ini emang belum aktif Pak. Udah Adi sih, Pak. udah, Adi udah. Ibra, mana Ibra? wallpapernya. Jelek banget. Sumpah. Ayo Anissa, enggak itu, oke siap. Esther, mana nih? Nonjol lagi. Adli nggak kelihatan mukanya nih. Adli. Aduh. Ya kan kelihatan mukanya gimana nih? Jelek banget dong. Background Adi lucu banget background Adi. Siap ya? Wallpapernya no. Tunggu. Saya screen tuh. 1, 2, 3. Apain Pak? Di screenshot biar ada fotonya. Oke, lagi. Oke. Lagi. Sebentar, lagi, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Mau pakai emot silakan, ganti emotnya dulu. Waduh, Pak. Hitam hitaman itu Kak. Boleh ganti emot boleh. Emoticon apa nih? Kelihatan. Silakan diganti. Banyak gitu kan yang bisa diganti. Bentar Pak. Kita cari dulu. ganteng banget itu belakang. Usahakan emotnya yang paling mantap. Amat. Emot siapa lagi ya? Sebentar, saya ambil emot saya dulu biar bagus. Aduh, udah lama nih nggak pernah gini. Oke, sebentar. Ayo udah pada ganti nih, ganti dong emotnya yang bagus. Backgroundnya cukup bebas. Saya mau ganti backgroundnya nih. Apaan Pak Ali tadi itu Pak? Aduh, kayaknya saya harus pindahin ke laptop saya dulu tuh Pak. Itu
mah ya TTA. Waduh. Parah banget. Ya TTA itu, ya TTA. Waduh. Ayo kita foto lagi. 1. Siap. Udah belum nih? Apa nunggu yang lain? 1, Langsung aja Pak, langsung. 2, 3. Ayo. Oke, sip. Oke, lanjut. Oke, saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Info open. Deadline-nya kapan? Apa? Apa nih? Siapa nih? Satu-satu dong. Deadline-nya kapan, Bapak? Lah, udah tadi dikasih tahu. Lagi Dengerin makanya dengerin. Limitnya sambil tidur. Bocah tidur. Jadi nanti kita pura-pura enggak ya. Di tengah-tengah kita dia gimana? Besok suami Oke. Mama bikin banyak. Minggu depan boleh nggak Pak? Deadline-nya. Berisik banget nih. Apa nih? Abel berisik Abel. Bil, berisik banget Bil. Boleh nggak Pak? Oke, udah. Bohong. Ada pertanyaan? Enggak? Cukup? Deadline-nya minggu depan aja boleh nggak Pak? Enggak boleh. Today. Haikal parah banget ngambil foto si Adi. Oke ya. Kalau begitu kita cukupkan ya. Oke, Ya Pak. saya cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan semuanya bubar dari grup ini. Udah berikan ini MU 30 Le. Pak, saya mau nanya di luar mapel Pak. Apa tuh? Ini kan kemarin saya virtual mesin. Ah, Nah, jadi saya virtual mesin mikrotik pakai CHR Pak. boleh, betul. Nih, kayak gini nih Pak. Bentar saya izin seskin ya Pak. Oke. Nih, kemarin saya kayak gini nih Pak. Oke. Nih, kalau networknya udah bener belum sih Pak? Bentar. Nih, networknya udah bener kan ya Pak? Ini buat CHR-nya. Oke. Kliennya mana? Pakai Windows. Iya, Windows 10. Oke. Nah, Coba jalanin aja cuman- CHR-nya, saya mau lihat. Bentar, Pak. Pesanan 1000 biji hari ini. Badul, lihat dong background gue Badul. Emang gak jadi. Vibe upgrade for your photos using Gradient Map. I'll show you how with Adobe Photoshop. Select Gradient Map. Double click